Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Hari Raya Natal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijaga ketat aparat kepolisian. Ratusan umat Katolik melaksanakan ibadah misa Natal di Gereja Katedral, Jalan Kajaola Lido, Makassar, Sulawesi Selatan pada 25 Desember 2023. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Umat Katolik sejak pagi berdatangan di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Kajaola Lido, Kecamatan Ujung Pandang. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu akan melewati pemeriksaan ketat dari aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, berupa pemeriksaan barang bawaan atau tas serta detektor pemeriksaan badan. Ibadah misa di Hari Raya Natal di Gereja Katedral Makassar ini dipimpin langsung Uskup Agung Makassar, MJR Johannes Likuwaada. Pelaksanaan ibadah kali ini terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena dilaksanakan di Aula Keuskupan Agung Makassar. Hal itu dikarenakan gedung utama Gereja Katedral Makassar tengah direnovasi. Sementara itu, tema Natal di Gereja Katedral Makassar sendiri mengikut tema nasional. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi dengan 3 pesan damai, yakni damai dengan pemilu 2024, ekologis, dan media sosial. Sementara itu, misa Natal hari ini di Gereja Katedral Makassar akan berlangsung pada 3 sesi, mulai pada jam 8.30 pagi, lalu misa kedua dengan bahasa Inggris pada jam 11 dan ibadah misa terakhir pada sore hari, yakni pada pukul 5 sore. Kelancaran pelaksanaan ibadah hari ini? Ya, kita bersyukur bahwa walaupun kita tidak berada dalam gedung gereja masih sementara dalam proses dibangun, tapi seluruh tata liturgi berjalan dengan baik dan lancar, dan juga umat pada berdatangan yang tetap di sini sebagai ungkapan syukur dan gembira sukacita besar untuk merayakan Natal. Tema Natal sendiri? Tema Natal tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi manusia. Bisa dijabarkan itu seperti apa? Kemuliaan Allah itu seperti yang diwartakan oleh para malaikat kepada para gembala. Allah yang mulia itu berkenan menampakkan diri kepada kita manusia dalam rupa bayi Yesus yang menjelma dan menjadi Dia yang tinggal di antara kita atau disebut sebagai Immanuel. Dan kehadirannya adalah untuk membawa damai. Dialah Raja Damai yang membawa sukacita dan penyelamatan bagi umat manusia. Demikian kurang lebih ringkasnya. Untuk jumlah jamaah sendiri ada sekitar berapa? Kalau jumlah umat di paroki sendiri itu dari pendataan yang sementara berjalan sekitar 715, tapi gereja katedral itu adalah merupakan induk semua gereja di wilayah Keuskupan, dan karena itu umat dari berbagai tempat yang lain juga datang untuk merayakan di sini. Semalam itu jumlahnya sampai 1.600, lalu pagi ini mungkin ada 600 orang. Untuk total untuk hari ini rencananya sekitar berapa Pak itu? Untuk totalnya hari ini? Perayaannya? Iya. Perayaannya masih ada 2 kali lagi. Setelah ini pukul 11 Inggris Mas, misa bahasa Inggris. Kemudian nanti sore pukul 17 misa bahasa Indonesia. Berarti ada ribuan Pak ya? Ya, kira-kira kita tidak bisa prediksi persis, tapi kurang lebih masih sekitar 1.000-an orang yang akan datang. Yang berbeda dari perayaan tahun lalu, Pak? Apa yang berbeda dengan tahun ini sukacitanya tetap besar ya gitu ya. Jadi kalau dari segi kualitas tentu kita selalu merasakan bahwa ini dari tahun ke tahun semakin membaik. Karena masih pandemi, ya pandemi masih membuat kita serba terbatas. Sekarang ini kita sudah jauh lebih baik, fleksibel dan lebih tergerak di atas kerja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Dalam suasana penuh sukacita dan kedamaian,
Jemaat Peniel Perumnas merayakan ibadah Natal dan memperingati ulang tahun ke-36 dengan berbagai kegiatan yang syarat makna. Acara ini dihadiri oleh para jemaat setia yang telah bersama-sama membentuk persekutuan rohani yang kuat selama 36 tahun terakhir. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada sebuah malam yang penuh berkah, Jemaat Peniel Perumnas kembali merayakan peristiwa bersejarah melalui ibadah Natal dan perayaan hari ulang tahun Jemaat yang ke-36 tahun. Dengan penuh sukacita, persekutuan rohani ini menggelar rangkaian acara yang tidak hanya memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, tetapi juga merayakan 36 tahun perjalanan persekutuan Jemaat yang membangun fondasi yang kuat. 24 Desember selalu menjadi perayaan hari ulang tahun Jemaat Peniel Perumnas. Rangkaian perayaan hari ulang tahun ini dirangkaikan dalam ibadah malam Natal. Tema nasional Natal tahun ini yaitu Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Dengan subtema, kiranya sukacita Natal senantiasa menciptakan kedamaian untuk mempererat hubungan kasih persaudaraan dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Gereja yang dihiasi dengan cahaya gemerlap lampu Natal menjadi saksi bisu bagi kehangatan yang terpancar dari setiap jemaat. Kehadiran mereka menciptakan sebuah atmosfer sakral saat menyanyikan rohani dan musik Natal mengalun merdu. Pendeta Ida Toban STHMM menghantarkan khotbah yang penuh inspirasi, mengajak jemaat untuk merenungkan arti sejati Natal, yakni kasih dan harapan yang dilahirkan melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Putra Natal. Sejenak kita menyelami sejarah Jemaat Peniel Perumnas. 36 tahun yang lalu, kelompok kecil orang dengan tekad dan iman memulai perjalanan ini. Dengan setia, mereka melewati berbagai tantangan, membangun gedung gereja ini, dan membentuk sebuah persekutuan keluarga rohani yang solid. Dalam perayaan ini, kita merayakan setiap langkah yang telah membentuk komunitas ini menjadi apa yang kita saksikan hari ini. Ya, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eliezer Boy Tegar. Kesan saya malam Natal hari ini, puji Tuhan bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa merayakan bersama-sama pada malam hari ini. Dan pesan saya untuk tahun depan itu, semoga Natal tahun depan itu bisa berkumpul lagi dengan keluarga, dengan merayakan dengan hal Natal malam tahun ini. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom, selamat malam, dan selamat tahun baru. Happy New Year. Momen puncak perayaan adalah ketika seluruh jemaat bersatu untuk merayakan ulang tahun ke-36 Jemaat Peniel Perumnas. Suasana penuh kebersamaan terasa begitu kental, diiringi oleh tumpukan ucapan syukur dan doa dari para anggota jemaat. Sejumlah kenangan indah dari perjuangan hingga keberhasilan dibagikan sambil menyaksikan persembahan pujian dari setiap jemaat. Pada akhir acara, Pendeta Ida Toban STHMM menyampaikan pesan untuk melangkah ke tahun baru dengan semangat baru. Ia mengajak jemaat untuk terus bersatu dalam kasih Kristus, melayani sesama dengan sukacita, dan menjalani setiap hari dengan penuh harapan dan iman yang baru. Perayaan ini bukan hanya sebuah acara keagamaan, tetapi juga merupakan momentum untuk mempererat tali kasih dan persaudaraan di antara para anggota jemaat. Semangat kebersamaan dan cinta kasih sesama menjadi landasan yang kuat bagi persekutuan ini. Ya, salam. Saya Ketua PKB Jemaat Peniel Perumnas. Sangat bersenang dengan kegiatan perayaan Natal dan ulang tahun ke-36 Jemaat Peniel Perumnas. Di sini semua jemaat sangat bersukacita dan memaknai makna Natal pada tahun 2023 ini. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita sepanjang tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebuah malam yang penuh dengan berbagai makna telah usai. Namun kebersamaan dan kenangan indah akan tetap membekas dalam hati setiap jemaat. Ibadah Natal dan perayaan ulang tahun ke-36 Jemaat Peniel Perumnas menjadi momentum untuk memperkuat ikatan spiritual, merayakan kebersamaan, dan menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Dengan berakhirnya acara Natal dan perayaan ulang tahun ini, Jemaat Peniel Perumnas kembali diingatkan untuk terus bersatu dalam kasih Kristus, melayani sesama dengan penuh sukacita, dan menjalani tahun baru dengan harapan dan iman yang baru pula. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian bingkisan Natal,
hadiah lomba, dan door prize. Dilanjutkan dengan Ramah Tamah. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Wilayah mengapresiasi pengamanan Natal yang dilakukan oleh aparat, baik Polri, TNI, termasuk Satpol PP. Alhasil, perayaan Natal di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, berjalan dengan lancar serta kondusif. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Dr. Amran, didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sulsel Andi Arwin Aziz saat berkunjung ke Gereja Katedral Makassar. Kedatangannya ke Makassar dalam rangka memastikan kembali semua kondisi di Hari Raya Natal maupun jelang Tahun Baru aman terkendali. Gereja Katedral Makassar dipilih menjadi salah satu titik konsentrasi pengamanan Natal. Ini mengingat katedral merupakan gereja tertua dengan jumlah jemaat yang cukup besar. Dari laporan pengurus gereja katedral, sedikitnya 1.600 jemaat hadir mengikuti misa Natal. Kita dalam rangka untuk memastikan kembali bahwa semua kondisi di hari Natal ini dalam kondisi aman, terkendali, dan kita, saya dari Kementerian Dalam Negeri juga sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, kesiapsiagaan untuk persiapan mengantisipasi Natal dan Tahun Baru 2023, Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 semuanya aman, terkendali, dan kita mengharapkan juga di tempat-tempat ibadah juga demikian. Makanya salah satunya kami berkunjung ke sini merayakan kembali bahwa kondisi memang tetap aman dan kondusif. Kenapa memilih Gereja Katedral Makassar? Ya, ini kan salah satu gereja yang tua dan besar ya, banyak jemaahnya, dan kita memastikan bahwa semuanya berjalan tertib. Tadi malam bahkan ramai Pak ya, hadir sebanyak 1.000 berapa Pak? 600, dan sampai sekarang juga tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Situasi saat ini kondisi ya, kita mensupport juga tentunya pengamanan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Polri, dan juga TNI. Ini sudah ada. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.